Dalam Hazana Mitologi Nusantara, nama Kadita, yang juga dikenal sebagai Nyai Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan, berdiri sebagai salah satu figur mistis paling kuat dan dihormati, terutama dalam tradisi budaya Jawa dan Sunda. Legenda tentangnya telah menyeberangi abad, diwariskan dengan penuh penghormatan dari generasi ke generasi, membentuk bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa. Konon, Kadita adalah seorang putri kerajaan Pajajaran yang masyhur akan kecantikannya, bagaikan rembulan di tengah malam. Ia dikenal bukan hanya karena parasnya yang elok, tetapi juga karena sifatnya yang lemah lembut, penuh kasih, dan bijaksana. Namun, keindahan yang dimilikinya justru menjadi sumber kecemburuan dan kedengkian di lingkungan istana. Sang Ratu Tiri, yang menginginkan putranya sendiri menjadi penerus tahta, bersekongkol dengan seorang penyihir jahat. Dengan sihir hitam, mereka mengutuk Kadita hingga tubuhnya diselimuti penyakit kulit yang mengerikan, menodai kecantikannya dan membuat rakyat istana memandangnya dengan rasa jijik dan ketakutan. Dihantui penghinaan dan rasa sakit, serta diusir dari kerajaannya sendiri, Kadita memilih untuk mengembara ke arah selatan. Dalam kesedihannya yang mendalam, ia berjalan tanpa henti hingga mencapai tepi laut selatan, samudra luas yang bergelora dengan ombak tinggi yang memecah pantai. Di tengah angin kencang dan deburan ombak yang mengamuk, Kadita, dalam keputusasaan, menyerahkan dirinya kepada lautan. Namun, laut tidak menelannya sebagai korban. Menurut legenda, kekuatan gaib Laut Selatan, yang memiliki hubungan sakral dengan dunia roh, menyelamatkan Kadita. Tubuhnya dibersihkan, penyakitnya disembuhkan, dan jiwanya diangkat menjadi makhluk adikodrati. Dari situlah Kadita bertransformasi menjadi Nyai Roro Kidul, penguasa abadi Laut Selatan, ratu dengan kekuasaan atas ombak, badai, dan angin. Dalam kepercayaan tradisional Jawa dan Sunda, Nyai Roro Kidul bukan sekadar sosok legenda. Ia dihormati sebagai pelindung lautan, penguasa dunia mistis yang mengatur nasib para pelaut, nelayan, bahkan penguasa daratan. Banyak ritual tradisional dilakukan untuk menghormatinya, terutama oleh masyarakat pesisir selatan. Upacara persembahan seperti sedekah laut dilakukan untuk memohon keselamatan, keberkahan hasil laut, dan perlindungan dari mara bahaya. Menurut kepercayaan, penguasa Mataram dan keturunannya memiliki hubungan spiritual khusus dengan Sang Ratu Laut Selatan, hubungan yang penuh dengan simbolisme politik dan spiritual. Dalam budaya populer, sosok Kadita sering digambarkan mengenakan pakaian kebesaran berwarna hijau, warna yang oleh sebagian masyarakat dianggap sakral dan bahkan dihindari untuk dikenakan di pesisir selatan, karena diyakini akan menarik perhatian Sang Ratu. Legenda Kadita terus hidup hingga zaman modern, menemukan ruang baru dalam dunia seni, sastra, film, hingga permainan digital. Salah satu contoh populer adalah kemunculannya dalam permainan video Mobile Legends, Bang Bang, di mana Kadita dihadirkan sebagai sosok pahlawan wanita yang mengendalikan kekuatan laut, terinspirasi langsung dari citra Ratu Laut Selatan yang mistis dan berwibawa. Melalui media ini, kisah Kadita diperkenalkan ke generasi muda tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke panggung dunia, memperkenalkan keunikan budaya Nusantara kepada khalayak internasional. Legenda Kadita adalah cermin dari bagaimana kekuatan alam, kepercayaan tradisional, dan kisah tentang pengkhianatan, kesedihan, serta kebangkitan abadi terjalin dalam satu kisah megah. Ia adalah simbol kekuatan perempuan, penguasa alam, dan misteri yang tetap hidup dalam bisikan ombak Laut Selatan hingga hari ini.